Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan kami, tim Paling TV PA Lubuk Linggau. Pagi ini kita bincang bersama Yang Mulia Bapak Nusirwan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mek. Alhamdulillah, kabar gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Mantap. Jadi pagi ini kita bincang-bincang, Pak. Bincang-bincang santai lah. Oke. Terima kasih ada Bapak untuk meluangkan waktunya sebentar untuk datang ke podcast kami ini. Ceritakanlah sedikit, Pak, kesan-kesan jabatan selama Bapak menjabat di pengadilan agama ini, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang bisa ngobrol-ngobrol dengan tim Paling TV ya. Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Saya diberi pertanyaan kesan sebagai pegawai atau hakim khususnya di Pengadilan Agama Lubuk Linggau ya. Dari awal saya mulai bekerja memang sudah ditempatkan di Lubuk Linggau 12 tahun. Dan sekarang saya diperbantukan lagi di Lubuk Linggau, sudah berjalan 2 bulan terakhir ini. Gitu. Kesannya saya seakan-akan pulang kampung ya. Iya. Kalau Lebaran orang pulang kampung itu tentunya sangat bahagia. Mengenang-enang kembali apa yang pernah dilakukan, pernah dikerjakan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Dan begitu masuk kembali ditempatkan di Lubuk Linggau, tentunya sudah banyak perubahan, ya. Sudah banyak perubahan. Ternyata Pengadilan Agama Lubuk Linggau sekarang ini sungguh sangat maju, ya. Sungguh sangat lengkap sarana dan prasarananya, dan semangat pelayanan bagi karyawan untuk masyarakat, melayani masyarakat semakin tinggi. Jadi oleh karena itu kesan dalam 2 bulan terakhir sebagai hakim di Pengadilan Agama Lahat ini cukup positif, cukup bagus begitu. Karena kebersamaan, keakraban begitu. Pelayanan Pengadilan Agama Lubuk Linggau ternyata semakin baik. Itu kurang lebih. Tadi kan selama 12 tahun itu di Lubuk Linggau, Pak ya? Iya. Itu jabatan Bapak selama 12 tahun itu dari mana, Pak? 12 tahun itu memang awal dari penempatan saya sebagai capek. Iya. Dari capek sampai PNS, sampai hakim. Sampai hakim. Jadi dari capek sampai diangkat hakim dan melaksanakan tugas sebagai hakim, total keseluruhannya sampai mutasi ke Muara Inim 12 tahun di Lubuk Linggau. Memang pada saat itu belum ada program mutasi-mutasi karena memang satu atap dengan Departemen Agama waktu itu, satu atap begitu. Jadi program mutasi itu belum ada. Kalaupun ada, zaman itu disebut dengan mutasi lingkaran obat nyamuk. Muter-muter di wilayah dekat-dekat sinilah. Gitu. Namun kita belum mengikuti mutasi saat itu. Jadi asal kampungnya memang dari Lubuk Linggau, Pak ya? Enggak, kalau saya aslinya dari Oki. Oh, aslinya dari Oki? Ya, Desa Traste, Kecamatan Siraplo Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kayu Agung. Keluarga di sini di Lubuk Linggau ada, Pak? Keluarga saya tinggal di Lubuk Linggau sekarang ini hanya berdua dengan istri. Anak saya 3 sudah berkeluarga semua dan tidak tinggal bersama saya. Ibu masih 2 di Jakarta, 1 di Babel, Bangka Belitung. Jadi ibu ikut di Linggau ya? Ikut di Linggau bersama, tinggal Linggau. Masih 1 ibu mana, Pak? Jadi untuk bermasalah kalau ditambah. Ayah ibu masih ada, Pak? Sudah meninggal semua.
Kita termasuk anak yatim kita. Oh iya, Yatim piatu. yatim piatu. Jumlah saudara berapa Pak di sini? Nah, kalau jumlah saudara ini memang orang tua saya dulu termasuk orang yang rajin. Yang rajin. Ya, Iya. rajin. Saking rajinnya anaknya 12. Wah, satu terus ini doang. Ya. Saking rajinnya hanya ada 12 dan saya anak nomor 9. Anak nomor 9. Nomor 9. Berarti Alhamdulillah sampai saat ini 12 itu masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Tapi enggak di Linggau. Yang di Linggau ada satu. Ada satu. Ada satu yang di Linggau saudara. 2 sama Bapak berarti. Ya, yang lain-lainnya ada di Jakarta, ada di Lampung, dan banyak di Palembang. Banyak di Palembang. Banyak di Palembang. Itulah guys cerita tentang keluarga Bapak Nusirwan ini. KB, keluarga besar. Keluarga besar. Nah. Jadi kita lanjut tentang jenjang pendidikan itu Pak, dari SD-nya Bapak di Linggau atau di Oki? Oke. Kalau jenjang pendidikan saya di kampung. Di kampung. SD-nya di kampung, termasuk menengah pertamanya, SMP-nya saya di Lampung. Aliyahnya saya di Palembang. Di Palembang, Aliyah langsung masuk ke IAIN juga di Palembang. Jadi S1 IAIN, saya juga pernah melanjutkan kuliah S1 di Fakultas Hukum di Bengkulu. Dan S2 Hukum di Muhammadiyah Palembang. Jadi seperti itu. Jenjang karir selama Bapak di pengadilan ini, waktu jadi hakim itu atau hakim biasa atau menjabat jadi wakil atau ketua itu Pak? Ya, di Lubuk Linggau sebagai hakim biasa, mutasi ke Muarainim hakim biasa juga. Lalu dari Muarainim masuk kelas 1B Bangka Belitung sebagai hakim juga. Dari Bangka Belitung mutasi ke Indragiri Hilir Tembilahan sebagai wakil ketua. Dari wakil ketua saya dipromosi jadi ketua di Selat Panjang Kepulauan Meranti sebagai ketua. Ketua. Karena ketua itu batasnya cuma 4B, sementara saya harus 4C, begitu. Jadi saya keluar dari Selat Panjang, masuk ke Lahat 1B, naik 4C, begitu. Dan ternyata begitu ada pengumuman untuk tes, saya sebenarnya sudah masuk untuk persyaratan sudah terlengkapi untuk tes pimpinan 1B. Ternyata saat dilaksanakan usia saya berlebih 2 bulan. Nah, gitu. Jadi cuma 2 bulan lebihnya. 2 bulan lebihnya. Jadi tidak bisa diikutkan lagi untuk ikut pimpinan kelas 1B. Nah, dari Lahat kelas 1B golongan 4C sekarang harus 4D, makanya harus mutasi ke 1A lagi. 1A mutasi ke Batu Raja, diperbantukan di Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau sudah 2 bulan lebih Pak. 2 bulan lebih di situ. Jadi pengalaman kerja Bapak selama bertugas itu apa ya Pak? Pengalaman selama bertugas ya sebagai hakim memang melakukan persidangan, memeriksa perkara yang berbagai macam problem yang ada. Dari perkara waris, harta bersama, gitu. Ada juga misalnya penetapan ahli waris, pengangkatan anak, dan lain-lain ya, Bapak Ibu. Kalau di Lubuk Linggau, di Muara ini, di Bangka, termasuk di Lahat, itu perkaranya ada perkara waris, gitu. Kita bersama yang perlu kita ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan di tempat, gitu ya. Terhadap harta yang banyak, masuk hutan, keluar hutan, gitu, melakukan pengukuran, gitu, pemeriksaan di tempat, gitu. Bahkan kalau dulu pertama-pertama
jadi hakim di Lubuk Linggau, baru menyatu dengan Mahkamah Agung atau masih juga di bawah naungan Departemen Agama. Di Lubuk Linggau ini sudah banyak perkara-perkara yang bersifat perkara waris, harta bersama, gitu. Dan pada awal-awalnya itu memang di tenaga kepanitraan belum begitu profesional. Sehingga ada hal-hal yang perlu eksekusi, ada yang perlu pemeriksaan di tempat, tenaga kepanitraan belum bisa diandalkan. Gitu. Nah, dalam posisi seperti itu, pimpinan kadang-kadang memerintahkan salah satu hakim anggota untuk ikut ke lapangan. Termasuk eksekusi. Sebenarnya eksekusi itu bukan domennya hakim, ya. Domennya hakim, ya. Tapi karena posisi petugas-petugas kita kadang-kadang nggak mampu, perlu didampingi, maka sering sekali saya disuruh untuk mendampingi itu. Masuk hutan, keluar hutan, itulah yang jadi pengalaman. Kira-kira 200 meter ke objek lapangan kita sudah disambut oleh, kalau di sini namanya kecepek. Oh ya, kecepek. Ya? Senjata yang sekali isi itu duar, ngisi gitu. Disambut oleh kecepek. Gitu. Polisi memang ada, gitu, memang ada. Cuma terkadang juga ada rasa khawatir juga. Iya. Gitu. Karena orang begitu datang sudah disambut oleh tembakan senjata api kecepek itu, gitu. Dan begitu kita masuk lokasi, dari sekian banyak orang yang ada dari pihak yang akan dieksekusi ini sudah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat, begitu. Kalau tidak benar-benar komunikasi kita, gitu, narasi kita yang kita sampaikan itu, boleh jadi sudah fatal akibatnya. Jadi di situ harus benar-benar berpikir keras, begitu. Untuk bagaimana mereka ini punya kesediaan untuk kooperatif dengan kita menyelesaikan daripada eksekusi misalnya. Saya kadang-kadang melihat langsung pimpinan-pimpinan kita melaksanakan eksekusi itu, terkadang bernego, gitu. Agar nego itu sebenarnya untuk mencari jalan solusi terbaik. Gitu, solusi seperti menghindari efek-efek, gitu, dinegokan dulu. Tapi pada saat dinego itu ternyata orang berbuat seenaknya saja kadang-kadang, gitu. Orang pengadilan perut gendut dibilangi korupsi. Misalkan begitu kan? Iya, bisa. Gitu. Itu pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat seperti itu. Mereka seenaknya saja mengeluarkan kata-kata seperti itu. Itu. Jadi di situ pengalaman-pengalaman. Ternyata pindah ke Muara Enim juga masih banyak juga perkara-perkara yang seperti itu, gitu. Di Bangka juga seperti itu. Gitu. Nah, kalau saya di Indragiri Hilir sebagai pimpinan di sana agak kurang. Apalagi di Selat Panjang perkara aja sedikit. Nah, jadi tidak bertemu kita dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, masuk ke Lahat, nah ketemu lagi. Nah, ketemu perkara-perkara yang kita harus ke lapangan segala macam. Itu pengalaman-pengalaman. Yang paling berkesan menurut Bapak, pengalaman apa itu, Pak? Apakah yang di lapangan tadi atau ada yang lain? Ya, sebenarnya kalau dari aspek tantangan-tantangan memang di lapangan tadi, di lapangan tadi, gitu. Kesannya lebih. Iya, di situ kesannya karena apa? Karena ada perlawanan. Misal contoh, di suatu tempat saya sebagai ketua majelis melakukan pemeriksaan di tempat, gitu, melakukan tempat. Sebelum ke lapangan, kita koordinasi dulu ke kelurahan, di sana ada kepolisian, gitu. Kita jelaskan dengan para pihak maksud dan tujuan segala macam, gitu ya. Gitu. Ternyata di situ ada dipersiapkan sudah dua orang, 3 orang membawa kamera. Seperti wartawan televisi itu ya, yang sorot sana. Gitu. Jadi seakan-akan benar-benar serius. Sempat saya marah. Saya katakan, silakan saudara dari media mana saja silakan. Untuk menyorot acara ini silakan. Tapi jangan mengganggu. Duduk saja di situ. Jangan mutar sana, mutar sini. Kita disorot, gitu. Seakan gitu, serius, gitu. Silakan. Gitu.
Dan ternyata setelah selesai itu ngobrol-ngobrol dengan teman, memang dicari gara-gara. Misalnya jurusita kita berdiri, didekati orang sana, kakinya jurusita sengaja diinjak. Gitu. Cari gara-gara. Teman jurusita merasa ditinjak, ya sudah ditarik sedikit, pindah tempat lain, dikejar lagi pula, dekat lagi pula, ditinjak lagi pula. Oh, memang cari gara-gara. Cari gara-gara. Gitu. Pada saat kita menjelaskan, tidak ada masalah. Pemuka masyarakat, pemuka agama bertanya, kita jelaskan. Bahkan kita lengkapi penjelasan-penjelasannya. Nah, tetapi ketika mau melaksanakan, ada seorang semacam promotornya, semacam provokatornya, ya gitu. Ayo kita ke lapangan. Jangan diberi tempat orang pengadilan untuk memeriksa atau mengukur harta ini. Gitu. Jadi seluruhnya langsung menjaga, tidak boleh diganggu, diukur tidak boleh, didatangi tidak boleh, begitu. Sampai-sampai diajak polisi pun tidak bisa, begitu. Akhirnya saya utus polisi untuk memastikan bisa atau tidak. Polisi angkat tangan. Angkat tangan. Belum sampai datang ke tempat pun, mobilnya polisi sudah dilempar. Jadi mutar lagi. Gitu. Itu kejadian di PA mana itu, Pak? Di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Gitu. Di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Jadi di situ, jadi saya karena polisi sudah memastikan kita tidak sanggup, Pak, personil kita hanya 3 orang, kata dia. Kalau seperti ini takut. Akhirnya karena polisi sudah menyatakan tidak sanggup, kita pulang. Melapor dengan komandannya polisi bahwa ini. Komandan polisi menjelaskan, ya memang posisinya seperti itu, Pak. Masyarakat seperti ini. Gitu. Akhirnya kita pulang melapor dengan pimpinan. Gitu. Seperti itu kurang lebih. Ya itu menjadi pengalaman, menjadi kesan. Nah, kalau yang seperti itu memang lama. Lupanya. Iya. Rencana kerja apa yang Bapak ingin terapkan di PA Lubuk Linggau ini, Pak? Ya, kita sebagai bawahan, ya, yang pasti kita akan bekerja ya sesuai dengan tupoksi kita sebagai hakim, begitu. Di mana tempat di situ tentu ada kebijakan-kebijakan pimpinan, program-program pimpinan. Ya, kita sebagai bagian daripada lembaga itu ya harus mendukung. Begitu. Karena apa? Karena program-program pimpinan itu dipastikan untuk kemajuan, ya, untuk kebaikan, untuk peningkatan pelayanan. Artinya untuk kebaikan dari aspek pelayanannya, dari aspek berbagai macam. Gitu. Nah, oleh karena itu, bertolak dari itu kita harus mau tidak mau, begitu, harus kooperatif, harus mendukung, dan harus menyakseskan seluruh hal-hal yang sudah diprogramkan itu. Gitu. Jangan sampai keberadaan kita di suatu tempat, apa istilah kata orang itu, merecoki, ya, merecoki, membuat susah berpikir teman-teman, gitu. Jadi bumerang. Jadi oleh karena itu kita punya sikap, gitu, untuk berbuat yang terbaik, ya, berbuat yang terbaik dan mendukung segala program-program yang digariskan oleh pimpinan. Nah, itu. Pensiun masih lama, Pak, ya? Masih sekitar 7 tahun lagi. Harapannya di Linggau, Pak, pensiunnya, Pak, ya? Berharap memang. Cuma dengan 7 tahun itu diperkirakan masih ada 1 putaran lagi. Semoga dekat-dekat sini lah, Pak. Sumatera Selatan kan. Iya. Gitu. Itulah guys, seputar kerja beliau yang mulia. Jadi ada kata-kata untuk memotivasi untuk anak-anak muda yang sedang berjuang, yang CPNS yang baru masuk ke ranah peradilan ini, Pak. Kalau boleh motivasinya. Karena ini didengar oleh teman-teman yang tidak saja pegawai Pengadilan Agama Lubuk Linggau, tetapi teman-teman dari pengadilan agama lain, ya. Saya kalau boleh memberikan semacam
nasihat untuk yang muda-muda, Iya. begitu. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya, jangan berhenti berinovasi, begitu. Jangan berhenti berkarya di lembaga yang kita cintai ini, karena yang muda-muda adalah sebagai penerus yang memang diembankan, begitu, amanat untuk merealisasikan pengadilan agama ini menjadi pengadilan yang agung, pengadilan yang dihormati, pengadilan yang dipercaya, dapat untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dapat memberikan pelayanan hukum. Nah, oleh karena itu kepada yang muda-muda, apalagi yang capek misalnya kan, itu berjuanglah, jangan berhenti berinovasi, jangan berhenti berkreasi demi untuk lembaga yang kita cintai. Nah, kalau saya sendiri kan sudah tidak lama lagi. Tidak lama lagi artinya tidak bisa lebih banyak berbuat, ya. Waktunya juga sudah terbatas. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga menjadi motivasi untuk kita semua yang anak-anak muda yang sedang berjuang. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Kita berkenan datang ke podcast kami Paling TV. Semoga disehatkan selalu. Amin. 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 Oke, baiklah, itulah bincang kita pagi ini. Kami tim Paling TV Lubuk Linggau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.